Halo, kembali lagi di channel aku Milana99 teman-teman. Kemarin aku nggak update ya karena daripada aku kesusahan berbicara, akhirnya aku libur aja dulu deh. Kan aku kemarin 2 hari yang lalu ya, 3 hari yang lalu ya, kan aku 2 hari bikin konten dalam keadaan lidah aku sariawan ya. Jadi aku minum ini nih kemarin. Akhirnya daripada aku kesusahan bicara kayak kemarinnya waktu itu ya, bikin kamu nggak paham dengan penjelasan aku, akhirnya kemarin aku total nggak terima readingan dan total nggak bikin konten. Nah, aku baru kembali lagi hari ini ya. Oke, di readingan kali ini seperti biasa aku mau update perasaan hati pasangan kalian kepada kalian ya, sambil dibayangin wajah pasangan kalian. Sebentar, dibayangin wajah pasangan kalian. Aku mau tahu perasaan hati pasangan kalian kepada kalian di hari ini bagaimana. Perasaan hati yang sebenarnya ya, pasangan kalian. Pasangan kalian yang wajahnya tentunya yang kalian bayangin. Makanya sambil dibayangin dong wajahnya ya. Di sini aku akan tarik kartu. Jadi bagaimana ya pasangan kalian tersebut? Perasaan hatinya yang sebenarnya kepada kalian tuh bagaimana ya? Aku akan ambil 3 lembaran kartu untuk kalian pilih di sini. Oke, langsung aja. Nah, sekarang ini sariawan aku udah mendingan, makanya aku bikin konten lagi aja gitu ya, daripada libur terlalu lama, nggak enak juga lah. Ya, karena minum itu ya tadi betadine. Silahkan ya, sambil dipilih sesuai intuisi kalian. Kalian mau pilih yang mana? Oke, sebentar. Oke, sebentar. Oke, silahkan dipilih sesuai intuisi kalian ya. Oh ya, sambil memilih sesuai intuisi, aku kasih tahu ini general reading yang aku tarik energi kolektif dari berbagai hari lahir, tanggal lahir, jam lahir, zodiak, sio, weton. Nah, perbedaan itu yang menyebabkan tidak bisa resonate ya, hingga 100% ya. Bila kalian ingin personal reading sama aku ya, benar-benar energi kamu yang ketarik, silahkan sama aku personal reading ya, langsung aja WhatsApp admin aku di nomor 0831 0780 5867 ya. Aku kasih tahu aku masih sariawan, cuman udah mendingan, jadi aku nggak terlalu sulit kayak kemarin ya berbicara karena ini nih. Oke, udah ya milihnya. Aku rasa udah deh, nggak perlu lama-lama. True love, wow, cinta sejati. Kamu berharap ada cinta sejati ya. The Star, The Hangman, oh pantasan. Karena keadaan kamu seperti ini, makanya kamu ingin cinta sejati. Jadi kamu mungkin kamu apa ya, merasa ya hubungan itu nggak lancar gitu ya. Hubungan ini kok mengkhawatirkan. Jadi kadang pikiran kamu itu mungkin merasakan yang nggak tenang gitu lah ya, gelisah ya, kedepannya gimana nih hubungan aku. Jadi bakal ada goalnya nggak sih gitu, bakal goal nggak sih aku pacaran sama dia, maksudnya ada pernikahan gitu loh ya. Jadi berhasil nggak sih hubungan aku sama dia, karena kamu merasa di sini hubungan kamu itu macet ya, tidak berjalan yang seperti kamu harapkan gitu loh ya.
Tapi karena di sini aku menarik energi pasangan kalian ya, berarti di sini pasangan kalian yang merasakan hubungan ini tidak berjalan dengan lancar gitu ya, dan dia berharap ada cinta sejati. Jadi kalau semisal saat ini dia sedang berhubungan dengan kalian atau sedang berkomitmen dengan kalian, dia berharap kalian itu menjadi orang yang terakhir dalam kisah cinta dia, kayak gitu. Tapi ini vice versa ya teman-teman. Terkadang ini tuh justru energi kamu yang ketarik ya. Jadi silakan dikondisikan sendiri ya. Kalau kamu nggak merasakan demikian, berarti dia yang merasakan demikian ya. Oke. Jadi merasakan. Sebenarnya sih aku sih melihatnya gini loh ya. Hubungan itu jangan terlalu dibuat stres ya, karena aku melihatnya baik kamu maupun dia kayaknya stres gitu ya, maksudnya terlalu membimbangkan yang belum tentu terjadi gitu loh, yang terlalu berpikir negatif thinking yang berlebih gitu loh, akhirnya kan stres. Jadi stres itu dibuat gitu loh, jadi kegalauan ya, kegelisahan ya, terus merasa ketidakpastian ya, ketakutan itu seolah diciptakan sendiri. Akhirnya kan kepala kalian pusing gitu, pikiran kalian pusing, stres. Jadi stres yang diciptakan oleh kalian sendiri gitu loh ya. Sekali lagi mohon maaf kalau semisal bicara aku kurang lancar karena aku masih keadaan sariawan, cuman udah mendingan kok sekarang. Semoga kamu paham ya. Kalau nggak paham mending kamu personal reading aja sama aku. Gitu, intinya kayak gitu. Jadi kurasa di sini sih stres dibuat sih menurut aku ya. Kurasa ini belum tahu fakta deh ya, belum tahu fakta bahwa yang ditakutkan itu bener adanya gitu loh. Kurasa ini hanya pikirannya aja ya, yang terlalu bimbang ya, terlalu ketakut gitu loh. Nah di sini ya ada kartu true love di sini ya. This is the romance of a lifetime. Kamu bisa bacakan di sini agak buruk ya, kayak ada sinar gitu nggak jelas ya. This is the romance of a lifetime. Jadi di sini kamu tuh merasakan, entah ini energi kamu atau dia, pokoknya seseorang yang ketarik di sini ya. Karena di sini aku menarik energi pasangan kamu, jadi aku sesuaikan judul. Jadi pasangan kamu tuh stres gitu ya. Ini menganggap hubungan macet. Nah, sedangkan dia itu berharap ya kamu itu menjadi orang yang terakhir dalam kisah cintanya. Karena dia memang benar-benar yang cinta sejati yang dia temukan gitu loh. Karena dia saat ini sedang bersama kalian, maka kalianlah yang dia harapkan sebagai cinta sejati dia gitu loh. Jadi semisal pikiran dia saat ini stres ya, ada perasaan galau dan sebagainya yang aku bilang tadi, cuman ini orang berusaha bertahan dalam hubungan ini, berusaha bertahan. Jadi walaupun pikiran kadang stres, hati kadang gundah gitu ya, yaudah deh, jalani aja dulu gitu loh ya, karena aku mencintai. Nah karena aku mencintainya, aku mau bertahan dulu nih dalam hubungan ini, kayak gitu. Jadi dia memilih bertahan di sini ya. Entah siapa, kamu atau dia di sini ya. Sekali lagi aku di sini sesuaikan dengan judul aja. Jadi dia ya, seperti itu ya, di pikirannya kayak gitu. Jadi intinya cinta sebenarnya, cuman merasa gelisah aja, merasa kurang lancar aja hubungan ini gitu. Nah kan ini di bottom of the deck itu ada kartu page of sword yang artinya keraguan ya, keraguan, ketakutan gitu loh, takut ada pihak ketiga lah, takut ada apa-apalah, pokoknya yang membuat hubungan ini nggak lancar sehingga nggak ada goalnya gitu. Yang gue bilang tadi kan dia berharap hubungan ini ada goalnya gitu, jadi nggak percuma gitu loh menjalani hubungan. Makanya dia berharap kamu itu adalah akhir ya dari kisah cintanya. Nah, pantesan kamu lagi macet ya hubungannya. Berarti bukan hanya di pikiran aja di sini. Memang saat ini hubungan kalian kurang baik ya.
Jadi kalau semisal tadi aku bilang hubungan macet hanya di pikirannya, ternyata memang sedang nggak baik-baik aja ya kalian di sini hubungannya. Tapi kan aku sebentar. Oh iya. Jadi memang selama ini ya. Jadi walaupun aku tuh narik energi hari ini, bukan berarti kemudian kejadian hari ini juga gitu ya. Jadi ini kayak cerita itu teman-teman berlanjut gitu loh. Contoh misalnya dia mencurigakan kamu ada cinta yang lain. Ini kan cinta yang lain kan, 2 koin di sini ya. Artinya kamu orang lain lagi gitu kan, 2 koin ya kan. Jadi dia menganggap ini kamu tuh ada cinta yang lain ya, ini pasangan kamu, ini orang lain lagi. Nah, kayak gitu. Jadi kalau semisal dugaan seperti itu sudah terjadi dari semenjak sebulan yang lalu nih misalnya. Nah, ini cuman ke bawah-bawah gitu loh sampai sekarang gitu. Jadi bukan berarti hubungan kamu tuh macet sama dia sekarang, belum tentu juga gitu ya. Tapi sudah terjadi. Jadi kayak cerita beruntun gitu loh, kayak cerita yang berkaitan gitu loh. Gitu ya. Kayak begitu teman-teman. Jadi dia meragukan ya, meragukan kamu itu memiliki yang lain lagi selain dia, kayak gitu. Tapi dia juga paham kok, karena Two of Pentacles di sini dia paham kalau kamu itu orangnya nggak bisa benar-benar fokus lah dalam hal asmara. Kata dia ada hal yang dituntut dari diri kamu. Semisal ya, mohon maaf, kayak keluarga kalian gitu ya. Jadi keluarga kalian tuh kayak sedikit apa ya, kayak jatuh gitulah dalam finansial misalnya kayak gitu ya, mungkin dampak dari COVID kali ya, karena di pikiran dia kayak gitu. Oh dia sibuk kerja, dia nggak bisa fokus sama aku. Iyalah kan keadaan keluarga dia kan saat ini lagi apa ya, ekonominya tuh agak goyang gitu. Kata dia kayak gitu, makanya kamu tuh wajar kalau misalnya kamu itu nggak bisa terlalu fokus sama dia gitu, kata dia kayak gitu. Oh iya, di pikiran dia kan ini apa, walaupun dia itu mengkhawatirkan diri kamu itu ada cinta yang lain, tapi dia yakin ya apa ya, kurangnya kepedulian kamu kepada dia itu karena kamu sibuk kerja juga gitu. Jadi tidak melulu karena ada orang ketiga gitu loh ya. Tapi ini vice versa ya, bisa jadi ini energi kamu lagi yang ketarik ya. Nah, tapi walaupun demikian di sini hubungan kalian tuh lagi macet saat ini, dia masih berusaha mempertahankan hubungan ini. Jadi kalau semisal posisi kalian dengan dia saat ini lagi nggak lancar komunikasi ya, atau diem-dieman misalnya, sebenarnya hati dia buat kamu loh ya, dan dia paham gitu ya kalau kamu tuh juga sibuk kerja, jadi kamu nggak bisa terlalu fokus dengan permasalahan kalian dalam hal asmara ini gitu loh, karena pikiran kamu harus difokuskan pada pekerjaan kamu gitu loh. Two of Pentacles di sini. Sebentar. Nah ya, di hari ini dia banyak berdiam diri loh ya. Jadi di hari ini tuh dia sering menyendiri tuh, tapi pikiran dia aktif gitu loh ya, aktif memikirkan kamu, aktif memikirkan hubungan ini ya. Jadi dia ada kesedihan juga, kenapa sih aku sama dia kok mesti begini amat gitu ya, hubungan kenapa nggak lancar, ada aja gitu ya yang bikin cekcok misalnya kayak gitu. Jadi dia ingetlah sama kalian, dan dia berharap hubungan ini tuh nggak melulu kayak gini gitu. Kalau misalnya ada masalah, jadi ayo dong kita ngomong gitu, kita komunikasi, kita bicarakan nih jalan keluarnya kayak apa gitu ya. Pokoknya intinya aku masih sayang kamu, aku ingin sama kamu tuh baik-baik aja gitu. Jangan sampai nih aku sama kamu sampai berpisah. Nah kayak gitu. Ini orang nggak mau loh berpisah dari kamu ya, nggak mau di sini. Jadi kalau aku rasa di sini ada yang sampai diem-dieman deh ya. Beberapa dari kalian di sini ada yang diem-dieman posisinya. Jadi nggak hanya konflik batin aja di sini ya, karena permasalahan yang sudah terjadi gitu ya. Sebenarnya sih bukan permasalahan sih, dugaan gitu ya, dugaan ada cinta yang lain kan, dua koin kan di sini.
Nah itu kan masih ke bawah kan sampai sekarang di pikirannya, tapi sebagian besar ini lebih pada diem-dieman dan daripada bertahan gitu, bertahan dalam kesedihan. Ini lebih banyak yang diem-dieman deh buat kamu yang pilih nomor satu di sini ya. Karena bagaimanapun ini general reading kan, jadi makanya aku bilang sebagian besar gitu ya dari kalian tuh itu diem-dieman di sini posisinya, posisi kisah asmara kalian kayak begitu. Jadi intinya cinta ya, cinta luar biasa sama kalian, luar biasa cintanya di sini teman-teman. Jadi dia, nah ya, 3 tongkat di sini. Makanya di sini anggapan dia itu, ini hubungan aku sama kamu nih kayaknya toksik deh ya. Kayaknya ada pihak ketiga nih yang masuk dalam hubungan kita gitu loh. Lihat ada 3 tongkat ya. Ada kartu Three of Wands. Kamu lihat sendiri kartunya yang aku ambil. Jadi kayak gitu teman-teman. Jadi itu yang dia rasakan ya. Feeling dia tuh merasakan ini toksik gitu loh. Walaupun itu hanya feeling ya. Jadi dia masih belum tahu gitu, belum tahu faktanya bener nggak sih memang ini toksik hubungan gitu ya. Jadi bener nggak sih ada pihak ketiga nih dalam hubungan aku sama dia. Ini juga belum tahu pasti di sini, tapi feeling ya, perasaan dia itu berkata demikian di sini gitu. Jadi merasakan hawa-hawa yang nggak nyaman dari hubungan kalian, yang membuat kalian tuh nggak lancar. Salah satunya di sini ada pihak ketiga gitu ya. Terus kadang sebentar, kadang kata dia juga kamu tuh orangnya kamu tuh orang kalau udah berdebat ya kata dia, kamu tuh ingin menangnya sendiri kata dia ya, ingin benernya sendiri. Jadi kamu tuh orangnya nggak mau disalahkan gitu loh, dan kamu nggak mau dianggap bersalah gitu, tapi kamu yang benar di sini kata dia kayak gitu. Itu yang membuat kalian tuh sering konflik juga di sini ya. Kadang juga apa namanya, yang membuat berantem lah, yang membuat diem-dieman lah ya. Kan aku biasanya ini ada yang diem-dieman nih, kebanyakan sih diem-dieman di sini tuh sih kata dia tuh. Kamu tuh orangnya kalau udah berdebat menangnya sendiri ya kata dia. Itu yang buat masalah itu gak ada penyelesaiannya kata dia kayak gitu. Aku nggak perlu deh terlalu sedetail itu. Intinya memang karena dia terlalu cinta sama kamu ya, terlalu cinta sama kamu sehingga kekhawatiran ya, kekhawatiran itu mendominasi pikiran dia. Jadi karena terlalu cinta sehingga khawatir berlebih sampai berpikir, aduh jangan-jangan dia tuh ada orang ketiga ya. Jadi selain orangnya tuh ya, dia tuh rada-rada ingin menangnya sendiri, yang aku bilang tadi ya, ingin menangnya sendiri, ingin benernya sendiri. Kayaknya ada orang ketiga deh. Nah, kurasa ini dia ini belum fakta ada orang ketiga, tapi pikiran dia itu begitu karena terlalu cinta sama kamu gitu loh ya, terlalu cinta sehingga dia berpikiran wah jangan-jangan ada orang ketiga gitu loh ya. Jadi nggak ada fakta. Sekali lagi teman-temanku kasih tahu ya, bisa saja ini energi kamu yang ketarik lagi ya. Jadi silakan dikondisikan sendiri. Kalau kamu nggak merasakan demikian, berarti bukan energi kamu, berarti memang energi si dia gitu loh. Oke. Jadi intinya bagaimana sih perasaan dia kepada kamu? Terlalu cinta, terlalu sayang ya, terlalu nggak mau kehilangan ya, terlalu tidak ingin terpisahkan dari kamu, sampai berpikir terlalu negatif yang aku bilang tadi gitu ya. Cinta ya. Oke. Oh sorry. Di sini kalian dealing dengan Aquarius, Pisces, Cancer. Wow, ini energinya dari kartu mayor semua ya. Aquarius, Pisces, Cancer. Oke, buat kamu yang pilih nomor 1 untuk personal reading ya, langsung aja WhatsApp admin aku di nomor 0831 0780 5867. Oke, selanjutnya buat kalian yang pilih nomor 2 di sini. Free yourself, bebaskan dirimu sendiri. Kenapa ini? Free yourself ya. Jadi kamu disuruh bebaskan diri kamu sendiri. Kenapa ya? Kita lihat dulu dari tarotnya kayak gimana gitu. Six of Cups, King of Pentacles, Ten of Wands. Oh ya, buat kamu yang pilih nomor 3, semoga kamu paham ya dengan penjelasan aku. Karena sariawan aku masih di sini walaupun udah nggak terlalu parah ya. Nih, berkat ini nih ya.
Berkat itu. Makanya aku kemarin tuh, aduh, aku kok setiap kali bikin konten susah gitu ya, belibet ya ngomongnya gara-gara kesariawan. Akhirnya kemarin tuh aku ya udah deh, mending aku libur aja dulu gitu daripada aku kesusahan bicara gitu. Nah, hari ini tuh aku masih ya sariawan, cuman udah lebih banyak baikannya gitu. Kalau ngomong sisa mungkin sisa 20% gitu loh ya. 20% sakitnya maksudnya. Jadi masih kalau misalnya agak agak belibet gitu ya maklumi ya. Yang pasti masih sakit walaupun nggak banget gitu loh. Nggak terlalu. Beban pikiran sih dia. Aduh, ini mah masih masih ini sih pikirannya sama orang di masa lalu. Jadi di hari ini tuh dia pikirannya tuh beban dengan orang di masa lalu nih. Wow, dia mah nggak fokus sama kamu di sini. Buat kamu yang pilih nomor 2. Tapi juga memang sibuk kerja sih ya, karena ada kartu King of Pentacles di sini. Ini ada sesuatu yang harus dikejar dalam karir dia kayak gitu. Nah, itu salah satu yang menjadi faktor ini orang nggak bisa fokus sama kamu, ya kan? Atau nggak bisa fokus dalam komitmen ini gitu. Yang kedua, orang di masa lalu di sini. Pantesan ya di sini kok free yourself ya, bebaskan diri kamu. Artinya jangan terlalu beban gitu loh sama pekerjaan, apalagi yang sudah terjadi ya, hal asmara yang sudah terjadi, yang dulu-dulu ngapain sih gitu kan. Mending fokus sama yang sekarang ya kan, yaitu hubungan sama kalian di sini buat kamu yang pilih nomor 2. Pantesan kok free yourself di sini karena dia beban ternyata dia. Oh gitu. Tunggu sebentar aku telaah lagi. Tapi karena aku melihat Six of Cups di sini bersama Ten of Wands, ini kayak ada apa ya? Hutang budi gitu loh. Ya, hutang budi. Tapi ini ada kartu King ya. Kurasa mantannya tersebut orang yang sudah punya pasangan gitu loh. Atau bahkan sudah berumah tangga. Ya. Kurasa beberapa dari pasangan kalian tadinya itu dia itu berhubungan dengan seseorang yang sudah berumah tangga gitu loh. Walaupun nggak semuanya sih, yang pasti punya pasangan gitu kan ya. Yang pasti tadinya tuh pasangan kalian sekali lagi berhubungan dengan seseorang yang udah jelas-jelas gitu. Dia tahu kalau pasangannya tersebut udah punya pasangan gitu. Bahkan gitu ya, beberapa ya, bahkan sebagian besar sih kurasa di sini sebagian besar dari pasangan kalian ini sebelum ya berkomitmen dengan kalian, dia itu berkomitmen dengan seseorang yang sudah berumah tangga, karena King di sini dapatnya. Dan aku melihatnya karena ini ada kartu Ten, kurasa ada balas budi, ada hutang budi ya, ada hutang budi di sini. Kalau semisal masih cinta, iya. Ini masih cinta loh. Ini kok tiba-tiba gitu ya. Dia itu pikirannya gitu kayak daripada kamu gitu ya. Itu lebih pada si mantannya gitu. Bahkan ke kamu itu kalau kasih perbandingan ya. Ini kan sibuk kerja kan. Jadi di kerja dia sibuknya itu 40% gitu kan. Terus kepada kamu itu berapa ya? Pokoknya kecil di sini. Sama pasangannya, mantannya ya. Sama mantannya itu 50% ya. 10% buat kamu gitu loh di sini. Atau bahkan sama sekali di hari ini tuh dia bener-bener biasa aja gitu sama kamu ya. Nggak ada perasaan yang gimana-gimana, bahkan ingin beromantis sama kamu tuh kayak enggak deh ya. Pokoknya kayak nggak mood aja sama kamu kayak gitu. Udah tebaran ini loh ya. Jadi dia lebih pada orang di masa lalu. Walaupun orang di masa lalu itu waktu dulu pacaran gitu ya, dia diduakan. Pasangan kamu tuh diduakan karena dia udah punya pasangan gitu loh. Bahkan ya, karena ini masih ada kartu King ya, berarti sampai sekarang pasangannya yang dulu ya, mantannya ya, mantan pasangannya tuh masih baik-baik aja bersama pasangannya gitu loh. Paham ya maksudnya aku? Jadi kalau semisal pasangan kamu itu bernama Albert gitu ya, dulu mantannya tuh bernama Marisa misalnya. Marisa waktu berhubungan sama Albert ya, dia tuh emang punya cowok gitu loh, namanya
siapa ya, Jason misalnya ya, namanya Jason. Jadi dia udah berhubungan sama Jason, dan hingga detik ini kurasa masih jalan nih, masih baik-baik aja nih hubungan Marissa dan Jason gitu loh. Dan kalau kamu bertanya, Kak, apakah ada rasa ingin balik? Iya, masih ada rasa ingin balik. Terus yang pertama ya, pengen balik. Yang kedua juga merasa punya hutang budi gitu loh. Kurasa ini dulunya ada bantuan keuangan deh, ya. Pasangan kamu itu ada bantuan keuangan dari si mantan. Kurasa si mantan itu orang yang berduit ya, karena ini ada kartu King of Pentacles di sini gitu, ya. Ini ada kartu free yourself ya. Ini sebagai cerita dia di hari ini ya. Free yourself ya, bebaskan dirimu ya. Kamu nggak bisa lihat ya. It's time to take back control of your life. Jadi di sini inilah saatnya untuk mengambil kendali ya, mengambil kembali kendali atas hidup kamu. Ini buat mantan kamu buat pasangan kamu maksudnya ya. Walaupun ini vice versa sih, bisa jadi energi kamu lagi yang ketarik ya. Berarti di sini tuh harus gitu ya, harus fokus dengan kehidupan kamu sekarang. Jadi kamu nggak perlu tengok ke belakang sama orang di masa lalu. Jadi bebaskan lah ya, apa yang menjadi beban di pikiran kamu tentang orang di masa lalu itu udahlah, lepas aja, nggak perlu dipusingkan, nggak perlu distreskan gitu loh di sini. Jadi apa sih, kamu sekarang itu sibuk kerja, ya udah kamu fokus kerja. Kamu udah punya pasangan nih sekarang, ya udah kamu tuh fokus sama pasangan kamu sekarang. Nah itu maksudnya di sini, karena di sini aku melihatnya ya, pasangan kamu tuh nggak bisa fokus sama kamu ya. Kalau aku berkata 40% kerja ya, 50% tuh mantan, kamu 10%. Itu pun kalau 10% ya, bahkan bisa jadi 0% gitu, nggak sama sekali gitu di sini gitu ya teman-teman. Jadi tuh iya, kalau kamu berkata pengen balik, iya ada di sini keinginan untuk balik ya. Bahkan di sini tuh berharap gitu ya, pak mantannya itu kembali membuka hati buat dia gitu loh ya. Ini kayak apa ya teman-teman, kayak maju mundur gitu loh di sini. Jadi dia di satu sisi gitu ya, mau maju takut ya, karena dia hubungannya tuh baik-baik aja tuh sama si Jason ya, sama pasangan sendiri. Tapi di sisi yang lain dia pengen nerobos aja. Ya udah deh, meskipun dia tuh masih baik-baik aja nih sama si Jason hubungannya, tapi aku terobos aja deh. Nah itu maunya kayak gitu bahkan di sini sama si mantan tersebut. Jadi kayak kalau semisal ini posisinya masih pacaran ya, pengen merebut kembali gitu loh, pengen merebut kembali pengen merebut si mantan tersebut. Karena memang awalnya ya, aku rasa di sini udah tebarin lo ya, sebelum pasangan kamu itu berhubungan sama si mantan, memang sudah punya pasangan gitu loh. Jadi kurasa ini dari dulu pengen merebut sih ya, pengen merebut si Marissa gitu, cuman nggak kesampaian gitu ya, tetap nggak berhasil. Dan ini pun sampai sekarang masih berusaha merebut lagi gitu loh, pengen merebut lagi dari si Jason ya. Jadi pengen merebut si mantan tersebut dari pasangannya kayak gitu. Dan aku melihatnya bahkan di sini ya, kurasa di sini bisa jadi ya, kamu sama pasangan kamu udah berumah tangga gitu ya. Kemudian si mantan itu hanya pacaran ya sama si Jason. Bisa jadi dia itu sebenarnya pengen merebut mantannya itu dijadikan istri siri, bisa kayak gitu. Atau di sini posisinya kamu sama si dia tuh udah menikah gitu ya. Si dia tuh juga udah menikah, bisa ya. Pokoknya di sini ada yang berumah tangga deh, karena ada kartu King of Pentacles di sini kayak gitu. Coba aku tarik lagi di sini. Nah kan menggantung ya di sini. Jadi dia serba kebingungan. Jadi di sini ini kayak, mohon maaf ya, kayak gantungin kamu gitu loh di sini. Ya, aku kalau baca kartu apa adanya. Jadi kalau misal kamu sedih ya, jangan terlalu sedih juga. Aduh, tadi tuh aku nonton ya video Kak Nabila tuh ya. Katanya tuh pacar aku itu ya, pasangan aku tuh merasa kayak menganggap aku tuh digantungin aja sama dia, tapi dia lebih pada si mantan. Ya jangan terlalu sedih juga, karena bagaimanapun ini general reading ya. So bila kamu ingin benar-benar energi kamu yang ketarik ya, makanya sama aku personal reading aja ya. Personal reading aja, langsung WhatsApp admin aku di nomor 083107805867 ya. Ya, jangan terlalu galau juga. Memang di sini faktanya ya, dari tebaran ini itu
dia itu ya sebenarnya sama kamu tuh nggak terlalu yakin perasaannya gitu loh ya. Jadi ibaratnya kayak, mohon maaf, kayak cadangan aja gitu loh. Sesungguhnya yang dia kejar tuh si mantan di sini ya. Ini ada kartu Two of Cup. Jangan-jangan udah jadian nih. Belum tentu sih, belum tentu. Pokoknya di sini dia tuh masih, kalau disuruh memilih gitu ya. Sekali lagi, kalau disuruh memilih antara kamu sama si mantan, dia pilih mantan gitu dibanding kamu gitu loh di sini. Ya, nih ya. Sebentar. Dia sedih sebentar. Aduh, hubungan sulit ini maksud aku ya. Ini berumah tangga nih. Hubungan yang sulit. Nah, ini kan yang aku bilang tadi ya. Dia mantannya tuh orang yang cukup berduit, makanya pasangan kamu tuh tadinya waktu sama si mantan dia mendapatkan bantuan keuangan ya. Jadi adanya ketergantungan pasangan kalian kepada si mantan. Makanya saat ini pasangan kamu tuh merasa, aku merasa punya hutang budi nih sama mantan aku, karena dia terlalu banyak ya membantu aku dulunya waktu aku masih sama dia gitu. Enggak, kalau balik enggak sih. Ini masih tetap posisinya Eight of Cup, masih menjadi masa lalu gitu. Jadi kalau balikan enggak, belum. Tapi kalau keinginan balik iya. Ya. Indah kartu di Emperor, teman-teman. Ya, dia nih cintanya luar biasa loh sama mantan di sini. Luar biasa cintanya. Oh, bahkan berharap ya, masih berharap lagi. Jadi dia tahu ya. Nih loh ya, ini ada kartu kayak gini ya. Gini loh ya. Ini tahu dia kalau dia merasa kesulitan mendapatkan kembali si mantan ya. Dia kesulitan, tapi dia bagaimanapun masih berharap. Ini yang aku bilang tadi sama kamu, ini walaupun dia tuh tahu gitu ya, sama Jason tuh masih baik-baik aja, tapi dia kayak mau apa ya, di satu sisi dia takut ya, dan ini merasa kesulitan gitu ya, merebut kembali ya si Marissa gitu ya, atau mantan gitu. Tapi walaupun demikian, saking cintanya ya, nih lo ya, saking cintanya di sini, nih ada kartu Two of Cup di sini, saking cintanya ya sama si mantan ya, ini kayak maunya tuh terobos aja gitu loh. Jadi dia jelas-jelas gini loh ya, kayak ada jalan gitu ya, ada jalan ya, jelas-jelas di depan mata dia ada jalan yang nggak boleh dia terobos, tapi dia udah deh mau aku terobos aja gitu loh, kayak gitu di sini. Jelas-jelas ada pagar gitu ya yang nggak boleh dilewati, tapi ini mau nerobos gitu. Jadi jelas-jelas gitu ya, udah punya pasangan gitu si mantan, tapi dia terobos aja saking cintanya di sini. Makanya aku bilang, kalau misalnya digambarkan dengan persen-persen gitu ya, di hari ini tuh dia fokus kerja 40% ya, 50% perasaannya untuk si mantan, kamu 10% atau bahkan nggak sama sekali gitu loh di sini. Jadi kayak apa ya, cadangan bisa juga terpaksa gitu ya menjalani hubungan sama kamu juga bisa kayak gitu ya. Jadi kalau misal seandainya si Marissa itu udah putus nih posisi sama Jason, dia tuh bakal ninggalin kamu gitu, bakal memilih si Jason gitu. Itu di tebaran ini loh ya, karena bagaimanapun ini general reading ya, terkadang ada benarnya walaupun hanya 40%, 60%, jadi nggak total gitu loh. Makanya sama aku personal reading aja bila kamu benar-benar energi kamu yang ketarik ya, benar-benar energi pasangan kamu yang ketarik gitu loh. Intinya sekali lagi langsung aja, bagaimana sih perasaan pasangan kalian kepada kalian di hari ini? Biasa-biasa saja ya, datar-datar saja ya. Hati dia masih gundah dengan orang di masa lalu si mantan ya. Pikiran dia masih stres, beban karena si mantan, karena dia terlalu mencintai si mantan ya. Cuman ini bebannya itu nggak terlalu. Kenapa? Karena di hari ini tuh kebetulan dia itu disibukkan dengan kerja. Jadi ada beberapa waktu gitu ya yang membuat lupa sama si mantan, karena ada pekerjaan yang cukup menyita pikiran dia untuk fokus pada pekerjaan tersebut. Jadi sama kamu biasa-biasa aja sih di sini di hari ini ya. Bahkan ada pikiran sama kamu tuh kayak sengaja gitu loh ya, sengaja menggantungkan kamu gitu di sini. Maksudnya ya udah deh, kita jalani aja dulu gitu. Tapi aku belum tahu ya bakalan mau sama kamu seterusnya gitu, dan aku bakal bawa kamu ke jenjang lebih serius atau enggak, aku belum tahu, karena perasaan aku sendiri pun belum yakin sama kamu. Bahkan aku lebih pada si mantan gitu.
Gitu teman-teman ya, sorry emang begini kartunya gitu. Karena aku kalau baca kartu kan apa adanya. Jadi kalau orang personal reading sama aku ngomong sama mereka sebelumnya, aku tuh kalau baca apa adanya gitu. Jadi kalau semisal ada kartu negatif ya nggak perlu aku bagus-bagusin gitu. Jadi kamu harus siap ya setiap bacaan aku ya gitu. Karena aku kasihan ya, mereka tuh sama aku bayar. Jadi kalau ada kartu negatif ya udah, kalau kasihan ya baca apa adanya ya. Justru kalau aku nggak baca apa adanya ya, jelas negatif auranya, kemudian aku baik-baikin, kan kasihan. Mereka sama aku bayar toh, ya kan, kasihan ya kan. Itulah di sini, oke. Di sini kamu di-link dengan Cancer, Scorpio, Pisces, Aries, Leo, Sagittarius, Capricorn, Virgo, dan Taurus ya. Oke. Selanjutnya, semoga kamu paham lah intinya dengan bahasa aku, karena aku masih belum sembuh total dengan sariawan aku ya. Buat kamu yang pilih nomor 3, aku kasih tahu lagi-lagi masih bermasalah dengan sariawan ya. Jadi kamu aku berharap kamu tuh paham dengan penjelasan aku, karena aku masih sariawan walaupun udah mendingan berkat minum ini nih, oke? Aku bukan sponsorin ya. Aku bukan sponsorin, tapi aku kasih tahu karena aku ngomong tuh agak belibet, memang kondisinya masih sakit ya, belum sembuh total kayak gitu ya. Mudah-mudahan segera sembuh. Ini ada kartu Seven of Wands, ini ada kartu Seven of Swords, The Hermit, Worth Waiting For. Wow, kenapa ini Worth Waiting For? Sebentar. Wah, ini juga ada hubungan sulit. Kurasa pasangan kamu di hari ini banyak berdiam deh ya. Berdiam diri, namun pikirannya tuh aktif di sini. Jadi secara badaniah ya dia banyak berdiam gitu ya. Menyendiri gitu teman-teman. Ya, daripada bergaul ya, daripada nongkrong gitu. Dia tuh banyak lebih pada sendirian ya. Tapi sendiri secara badaniah, secara rohaniah ya, secara batiniah ya. Dia itu aktif banget pikirannya ya. Ada kartu di Hermit soalnya. Dan ini kayak ada suatu masalah gitu di sini. Ini tuh kayak apa ya, merasa gitu ya, merasakan bebas gitu teman-teman. Jadi kalau semisal ini posisinya masih pacaran kalian, jadi ini orang apa ya, maksudnya tuh kayak nggak kemudian gitu ya, kamu yang harus dia jadikan pasangan hidup gitu loh. Jadi ibaratnya kayak kata-kata ya di Indonesia ini di warga 62 ini kan sering ada kata-kata. Jadi sebelum janur kuning ya, janur kuning melengkung, aku masih ada harapan untuk memilih yang lain gitu ya, yang menurut aku terbaik gitu loh. Gitu teman-teman. Jadi ada pemikiran demikian saat ini di pikiran pasangan kalian. Kurang bagus ya energinya. Ya, tadi nomor 2 itu nggak bagus banget energinya. Ini pun juga sama. Jadi kayak kurang memastikan gitu ya. Jadi dia pada dia sendiri ya, tidak memastikan harus kamu gitu di pikiran dia kayak gitu. Jadi nggak harus jodoh sama kamu. Jadi aku masih gitu ya di pikiran dia ya. Jadi aku masih bebas dong, aku masih memilih sama ini sama itu kalau aku merasa ternyata si dia lebih baik dari kamu gitu loh di sini. Jadi dia ada pikiran kayak gitu di sini. Ya kayak gitu ya, selama janur kuning belum melengkung, aku masih bisa memilih siapa yang terbaik untuk aku jadikan pasangan hidup gitu loh. Jadi nggak harus kamu teman-teman di sini. Buat kamu yang pilih nomor 3 di sini, makanya aku bilang ini kurang baik energinya. Karena kayak gitu, harusnya kan udahlah, pasangan saat ini itu yang diperjuangkan. Harusnya kayak gitu, karena ini enggak di sini. Enggak kayak gitu di pikiran dia. Jadi seolah tuh masih membuka hati gitu ya buat yang lain gitu. Jadi aku masih mau milih nih siapa yang terbaik gitu. Kan nggak baik energinya dong kayak gitu ya kan. Pantesan gue bilang tadi kan, kenapa ini kok kayak meragukan kamu gitu loh ya. Di sini ada kartu Worth Waiting For. Jadi menurut dia aku pantas menunggu ya, menunggu yang terbaik. Jadi aku nggak mau buru-buru menikah, kemudian aku saat ini meyakinkan kamu sebagai pasangan hidup aku, enggak, kata dia ya. Kayak gitu ya.
Diving time is at work in your love life. Jadi masih mau milih di sini teman-teman. Kalau semisal nanti atau saat pokoknya di hari inilah dia tuh terlihat romantis banget atau terlihat perhatian banget, seolah peduli banget sama kamu. Ya kamu jangan terlalu percaya ya. Setelah kamu nonton readingan aku di sini, ini orang memang menampakkan yang terbaik buat kamu karena dia mau memilih siapa yang terbaik gitu di sini. Makanya dia menampakkan sama kamu tuh yang manis-manis gitu loh. Walaupun sebenarnya di pikiran dia belum tentu kamu gitu loh. Belum tentu kamu kata dia kayak gitu. Ya, namanya orang di sini mau mencari yang terbaik. Jadi di mata kamu dia sok manis ya. Kemudian ada cewek lain di luar sana pun yang sedang dekat sama dia sok manis gitu. Tapi kok aku lebih pada ini sih ya, daripada orang baru tuh lebih pada orang di masa lalu deh. Ya. Bukan orang baru, orang di masa lalu yang yang masih ada keinginan gitu loh di pikiran dia gitu loh. Masih membuka hati gitu loh buat si dia. Dan si dia itu kurasa orang di masa lalu deh. Jadi artinya di sini dia belum yakin gitu ya. Walaupun saat ini lagi berkomitmen sama kamu ya. Karena kurasa di sini orang di masa lalu sih. Jadi walaupun ini sudah menjadi orang di masa lalu, tidak menutup kemungkinan ini orang ya, pasangan kamu itu kemudian menutup hati buat orang di masa lalu. Enggak gitu di sini, enggak ya. Jadi kata dia, kalau semisal maksudnya kamu ya. Jadi kata dia tuh, kalau semisal ternyata kamu tuh nggak baik ke depannya buat aku, ya udah mending aku sama mantan aku gitu loh di sini. Kayak gitu ya. Cuman karena di sini ada kartu 7 ya. Kurasa di sini orang di masa lalu itu udah punya pasangan deh ya. Udah punya pasangan di sini. Jadi dia kayak maju mundur gitu. Pengennya maju gitu ya, tapi aduh kok dia punya pasangan ya gitu. Jadi kayak merasa kesulitan gitu ya mau mendekati orang di masa lalu. Nah, ini ada kartu 7 of Swords ya, yang mengartikan pengen nih deketi lagi orang di masa lalu ya, karena dia belum menutup hati untuk orang di masa lalu, karena ini orang masih mau memilih ya siapa yang terbaik, kamu atau yang lain gitu. Ya, tapi di sini sih aku yang lain kok pada orang di masa lalu sih. Tapi ini gini loh ya, ini nggak harus pada orang di masa lalu di pikiran dia. Kalau aku ngambil kartu ini, jadi ini membuka hati kepada cewek lain lagi di luar sana, cowok lain lagi di luar sana gitu loh. Jadi di sini nggak harus mantan yang enggak gitu, cuman termasuk mantan gitu loh di sini ya. Jadi ibaratnya ini masih merasa selama aku belum terikat dalam pernikahan resmi gitu ya, aku masih membuka hati buat yang lain juga. Jadi aku mau cari yang terbaik aja. Jadi belum tentu kamu kata dia. Jadi belum tentu kalian teman-teman di sini gitu. Berarti ini energinya, emang ini yang jatuh gitu ya. Oh iya, orang di masa lalu yang aku bilang tadi. Jadi ini termasuk ada keinginan ya, membuka hati kepada orang di masa lalu. Ini lo ada kartu 5 of Wands ya. Nih orang di masa lalu udah putus kan di sini nih, lihat ada kartu The Tower, hancur kan di sini. Makanya tadi aku bilang ini kok aku lebih pada orang di masa lalu ya. Bener ternyata nih, hubungan yang sudah hancur ya. Lihat kamu, ini ada kartu The Tower ya, gambar menara ya yang hancur ya, kesambar petir. Ini artinya hubungan yang sudah hancur, itu hubungan masa lalu gitu, yang udah putus. Nah, ini ada kartu Queen of Wands yang mengartikan orang di masa lalu tersebut atau mantannya tersebut tuh udah punya pasangan saat ini gitu loh. Jadi walaupun ini sudah ada pasangan ya, tapi di pikiran pasangan kalian tuh ini masih mau membuka hati nih buat orang di masa lalu gitu. Ini loh, ini ada kartu Page of Pentacles, ini yang menggambarkan ini belum siap menikah teman-teman. Kepada siapapun belum siap menikah. Jadi ini masih mau kerja dulu, masih mau ngumpulkan uang dulu gitu. Dan di pikiran dia itu, selama aku masih belum terikat pada pernikahan resmi, jadi aku boleh dong aku buka hati kepada perempuan lain di luar sana, termasuk mantan, kepada cowok lain di luar sana, termasuk mantan gitu loh ya. Nah ya, dia sedih di sini ya, ada kesedihan di sini. Kalau kamu berbicara, Kak, apakah masih ada perasaan nih sama orang di masa lalu? Iya, masih ya. Ini sedih sebenarnya. Cuman ini orang pasrah ya.
ya sih aku udah putus sama dia, apalagi dia itu udah milik orang lain gitu ya. Ini akan tuh Ace of Swords. Jadi di hari ini dia banyak berpikir sendiri ya, berpikir mengenai hubungan kalian di sini ya. Terus berpikir juga dengan orang di masa lalu. Jadi gini loh ya, jadi di pikiran dia berpikir kalau semisal ternyata kamu masih ternyata banyak kurangnya dari kamu ya, banyak hal-hal yang gak cocok bagi aku ya dari diri kamu, aku siap tinggal kamu dan aku memilih bersama perempuan lain di luar sana atau cowok lain di luar sana gitu. Dan ini Nine of Cup ya, ini mengartikan ada keinginan untuk maaf dan dimaafkan. Dan ini juga merasa ini ada yang bersalah gitu. Kurasa di sini pasangan kalian ya yang merasa ada salah kepada mantan. Nah, ini berharap si mantan itu memaafkan pasangan kalian. Nine of Cup di sini ya, pengen memaafkan di sini, pengen dimaafkan gitu loh, kok memaafkan sih. Jadi sekali lagi ini pasangan kalian merasa ada salah gitu ya, merasa ada sesuatu yang masih mengganjal di hati dan di pikiran pasangan kalian dari mantan. Jadi ini merasa punya salah ya kepada mantan, dan itu masih belum diselesaikan permasalahan itu. Makanya sampai sekarang ini masih mengganjal di pikiran pasangan kalian. Dan kalau ngomongin cinta, masih ada cinta juga. Jadi ini pengen gini loh ya, dia pengen ngomong sama si mantan, pengen jelasin gitu loh masalah yang menurut pasangan kamu belum selesai gitu, kemudian berharap ada maaf dari si mantan gitu teman-teman. Intinya perasaan dia kepada kamu biasa-biasa saja ya di sini, dan di pikiran dia sekali lagi tidak ada tidak ada keyakinan bulat bahwa kamu yang akan dibawa dia ke jenjang lebih serius, karena ini orang belum siap menikah ya. Seandainya ini orang nggak pacaran sama kamu, misalnya pacaran sama cewek lain gitu ya, atau sama cowok lain gitu ya, ini dengan siapapun dia sedang berkomitmen, ini orang memang tidak belum siap menikah di sini. Ini merasa secara finansial kurang baik kayak gitu, makanya dia masih memperbaiki perekonomian yang pertama. Yang kedua memang di pikiran dia belum siap menikah, jadi pengen kerja dulu gitu ya, pengen kerja dulu, nanti kalau udah siap menikah boleh deh aku nikah, untuk saat ini belum gitu. Yang pasti perasaan kepada kamu biasa-biasa saja ya di sini. Cuman ini gini loh ya, sama kamu nih ya udah deh jalani aja dulu gitu ya. Jadi di sini dia maunya tuh sama kamu ngalir aja gitu. Jadi kalau perasaan yang banget kepada kamu enggak, biasa-biasa saja teman-teman. Enggak terlalu dalam gitu perasaannya, enggak ya. Biasa di sini. Cuman ini orang masih mau bertahan bersama kamu. Kata dia ya udah deh, ngalir aja dulu ya. Dan aku sekalian juga pengen tahu bagaimana kamu gitu. Kalau semisal kamu tuh banyak positifnya ya, ya udah aku akan pilih kamu gitu. Tapi kalau misal ternyata kamu tuh banyak nggak cocoknya ya sama aku gitu, ya udah mending kita pisahan aja kata dia. Karena di sini aku nggak ini kok kata dia ya, nggak harus kamu kok sebagai pasangan aku juga punya hak kata dia ya, punya hak untuk membuka hati dengan yang lain gitu loh. Mungkin di luar sana masih ada yang lebih baik dari kamu yang harus aku jadikan pasangan hidup gitu loh di sini ya. Jadi biasa aja sih ya, dia biasa aja sama kamu, dia maunya sama kamu ngalir aja gitu. Dan ini masih mau bertahan bersama kamu ya, masih mau bertahan hubungan bersama kamu kayak gitu. Tapi kalau perasaan spesial banget sama kamu enggak di sini, oke? Kayak begitu. Oh ya, untuk personal reading ya langsung WhatsApp admin aku di nomor 0831 0780 5867. Di sini kamu di link dengan Aries, Leo, Sagittarius, Gemini, Libra, Aquarius, Virgo ya. Itu teman-teman ya, buat kamu yang pilih nomor 3. Jadi di antara 1, 2 dan 3 tadi yang bagus banget ya perasaannya tuh kepada kalian tuh yang nomor 1 ya. Gitu. Nomor 2 ya itu mah nomor 2 sama nomor 3 mah itu 11 12 ya.
Oke teman-teman, kurasa sekian itu dulu dari aku ya. Nantikan konten aku berikutnya. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Thank you. Bye-bye.